Kita seringkali mendengar satu ungkapan pernyataan kebenaran, Tuhan Allah mengasihimu dan mempunyai rencana yang indah bagimu dalam hidupmu. Tidak ada seorang pun atau satu kekuatan apapun yang dapat membantalkan rancangan Allah bagimu dan dalam hidupmu. Dan juga kita semua mengerti satu realitas kebenaran bahwa Tuhan Maha Kasih, kasihnya tiada berkesudahan. Dari terbit matahari sampai terbenamnya, dari terbit matahari sampai masuknya, Tuhan mengasihi saya, mengasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang luar biasa. Dan kebenaran ini dipercayai, diyakini oleh setiap orang tanpa kecuali, atau kecuali orang-orang yang mungkin tidak mempedulikan kehidupan dalam hubungannya dengan Tuhan yang Maha Kasih itu. Tapi satu catatan penting bagi kita bahwa Allah begitu mengasihi kita dan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Hal ini mestinya membuat kita optimis, berjuang dengan penuh semangat karena kasih Allah dan rancangan Allah yang indah dalam kehidupan kita. Dikatakan oleh penulis Amsal, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi jelas-jelas karena kasih sayangnya maka Tuhan mengarahkan, mengatur bagaimana kita seharusnya mengelola kehidupan kita. Tuhan mengelola dan mengatur kehidupan kita melalui dan dengan firman-Nya. Oleh karena itu, dan mengatakan firman-Mu pelita bagi kakiku, suluk bagi jalanku. Dengan dan melalui firman Tuhan yang akan membawa kita kepada jalan lurus mengarah kepadanya, mengarah kepada hadiratnya, mengarah kepada perkenannya. Jadi barang siapa hidup sesuai dengan maksud dan keinginan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, berarti dia hidup sesuai dengan kehendak dan kemauan Tuhan untuk mewujudkan dan untuk merealisasikan cinta kasih yang besar. Itulah maka Tuhan mengajar dan menegur kita supaya kita merelakan hati kita dan bertobat. Setiap kali kita menerima teguran, menerima ajaran dari Tuhan, bahkan ajaran daripadanya, maka mestinya kita membuka diri supaya kita menerima maksud dan kehendak Tuhan dan kita kembali ke jalan yang benar. Dikatakan seperti seorang ayah menyayangi anaknya, maka ia mengajar anaknya. Nah, itu kemudian menginspirasi kita sebagai orang tua. Tugas hidup kita sebagai seorang ayah atau orang tua kepada anaknya adalah mendidik anak-anak kita menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Mendidik anak-anak kita menurut ajaran dan nasihat Tuhan. Dan cara mendidik, mengajar, bahkan dikatakan jangan sampai kita melewatkan setiap kesempatan yang kita punya, kita miliki dengan anak-anak, bersama dengan anak-anak, untuk tidak mengajar apa yang semestinya kita ajarkan kepada anak-anak kita. Oleh karena itu orang tua selalu menggunakan setiap kesempatan, kapanpun, dimanapun, dalam waktu apapun, orang tua selalu berusaha untuk menggunakan kesempatan untuk mendidik dan mengajar anaknya, untuk mendidik anaknya berajaran dan nasihat Tuhan, untuk mendidik anak-anaknya sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, hai anak-anakku, terimalah didikan dari orang tuamu, terimalah ajaran dari orang tuamu, bahkan terimalah hajaran dari orang tuamu, teguran, peringatan, dan hajaran dari orang tuamu, karena itu dilakukan oleh orang tuamu sebagai wujud dari cinta kasihnya, sebagai wujud dari sayangnya. Orang tua selalu mengarahkan setiap anak-anaknya ke depan menuju kepada keberhasilan. Orang tua tidak ingin anaknya tersesat. Orang tua tidak ingin anaknya tidak berjalan di jalan yang benar. Orang tua selalu mengharapkan, menginginkan anaknya di jalan yang benar dan juga melangkah ke depan menuju kepada keberhasilan. Karena itu orang tua menggunakan kesempatannya bagaimana untuk mendidik anaknya, bagaimana untuk mengajar anaknya, bagaimana untuk menasihati anaknya, bagaimana untuk memperingati anak-anaknya, bagaimana untuk menegur anak-anaknya, bahkan juga menghajarnya supaya anak-anaknya bertobat dan kemudian kembali ke jalan yang benar. Yang pasti tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya. Orang tua selalu mengasihi anak-anaknya dan berusaha sedemikian rupa untuk mengarahkan, mendidik, dan mengajar anaknya. Bahkan penulis Amsal, kalau sampai ada orang tua yang tidak berani menggunakan rotan untuk menertibkan, mendisiplin, dan mendidik anaknya, sesungguhnya orang tua itu tidak mengasihi dan menyayangi anaknya. Mungkin itu kita anggap tempo dulu, tapi sekarang saya kira tidak perlu dengan jalan yang demikian. Namun yang jadi catatan penting adalah memang orang tua ingin anaknya berhasil. Oleh karena itu orang tua mendidik, orang tua memperingati, mengajar, dan menegurnya supaya setiap anak-anaknya berada di jalan yang tepat.
Ya anak-anakku, relakanlah hatimu ketika engkau diajar, dididik, dan bahkan ditegur oleh orang tuamu. Jangan kecil hati, jangan kecut hati, jangan putus asa, dan jangan membenci orang tuamu. Karena mereka begitu mengasihimu, karena itu mereka menertibkanmu, mendisiplinmu, supaya engkau mencapai masa depan yang gemilang.